Kenapa Hermes ini jadi salah satu dewa yang paling disukain? Di setiap cerita mitologi, dewa tuh ngelambangin macam-macam hal. Dewa langit, dewa bumi, dewa matahari, dewi cinta, hampir semua hal ada perlambangan dewanya. Tapi ada satu dewa yang bisa dibilang Jack of all trades atau dewa serbaguna. Bukan cuma ruangan, dewa juga ada. Dialah Hermes. Ini aku bacanya sesuai ejaan Yunani ya, mohon maaf kalau salah. Hermes ini punya banyak julukan. Ya dewa kurir, dewa pengantar pesan, dewa penipu, yang suka ngantar jiwa orang mati ke alam baka, dewa licik, dewa pencuri, dewa perdagangan, kekayaan, atlet, olahraga, bahasa, perbatasan, pelindung gembala, pelindung wisatawan, dewa kecepatan juga. Banyak banget kan? Kayaknya masyarakat Yunani pada masa itu respect Hermes banget deh. Dia mampu bergerak cepat dan bisa bebas pindah antara dunia manapun. Karena tugas dan jabatannya banyak, jadi dia termasuk salah satu dewa yang unik. Masa kecil Hermes, diketahui Hermes itu adalah anak dari Zeus dan Maia. Weh, Maia. Gak pakai Estianti ya? Ibunya, Maia, itu adalah salah satu dari Pleiades, atau anak-anak dari Titan Atlas. Ceritanya Zeus lagi mampir ke Gunung Kilini, tempat tinggal anak-anaknya Atlas. Tengah malam, dia memperkaos si Maia. Pas fajar, Hermes langsung lahir. Canggih ya dewa-dewa ini ya. Bahkan dari belum berbentuk janin aja, dia tuh udah cepet banget pergerakannya, satset. Aku terlalu satset untuk kamu yang gemoy. Makanya dia jadi dewa kecepatan, soalnya dia gercep banget. Ibunya bungkus dia, terus dia tidur karena di bawah pengaruh spell tidurnya Hypnos. Dewa yang menghipnotis orang supaya tidur. Hypnos ini sebelumnya udah pernah aku bahas ya di video aku yang Hypnos. Pas giliran si Hypnos yang ketiduran, bayi Hermes merangkak sendirian. Dia ngider sampai ke Thessaly. Di sana dia ketemu Apollo yang lagi ngangon sapi. Si Hermes bocil punya siasat. Dia pengen nyolong sapinya. Dia nunggu deh tuh sampai maghrib. Masih kecil udah nyolong ya. Contoh yang gak baik nih. Si bocil buka gerbang dan nyolong 50 sapi. Nah dia tuh licik, dibuntut semua sapi, diikat sama dedaunan. Jadi jejak kaki sapi-sapi itu bakalan kehapus sama dedaunan itu pas mereka jalan. Jadi Apollo gak bakal tahu. Di tengah jalan dia ketemu bapak-bapak. Si bapak-bapak nanya ke dia, ngapain anak kecil gini bawa sapi banyak banget? Dijawablah sama si bocil, mau gak tuh? Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Si bapak janji gak bilang siapa-siapa. Tenang aja Cil, gue gak bakalan bilang siapa-siapa. Tapi bocil masih curiga. Jadi dia nyamar jadi pemuda dan samperin tuh bapak lagi. Dia nanya, Pak, bapak ngeliat gak ada bocil yang bawa sapi lewat sini? Kalau bapak jawab jujur, saya bakalan kasih hadiah deh buat bapak. Saya inget-inget dulu ya. Hermes nunggu, lama banget, ada kali 5 menit, gregetan dia. Mana pak, lihat gak sih? Oh iya saya lihat, dia ke arah sono noh. Oke pak, kata Hermes. Terus dia naik gunung, dia congkel batu gede banget, dia lempar tuh batu ke bawah. Pas kena kepala bapak itu, makan tuh hadiah gue. Jahat juga sih nih Hermes. Pas dia nyampe di Peloponnese, dia korbanin beberapa sapi buat persembahan ke para dewa. Dia ambil otot sapi, digabungin sama cangkang kura-kura yang dia temuin di situ, dan jadilah alat musik kecapi. Paginya Apollo kaget, kok kosong? Sapinya kemana semua? Jejak pencurinya juga gak ketahuan. Tapi Apollo kan punya skill nih. Dia bisa ngeliat kebohongan apapun. Apapun yang ditutupin bakal kebuka. Terus terang, seterang matahari. Kan dia dewa matahari juga kan. Ketemu deh pelaku sebenarnya, si bocil. Pas disamper, si bocil lagi bawa ciang. Apollo ngelabrak emaknya, si Maia, buat ngasih tahu di mana sapinya diumpetin. Bangunin gak anak lu, Mai? Maia masuk mode emak-emak.
Hah, jangan macem-macem ya. Anak saya nggak mungkin begitu. Situ pasti salah orang. Jangan asal nuduh ya. Nggak lihat tuh, bayi lagi tidur. Cekcok lah tuh berdua. Hermes pun bangun dan dia mulai mainin kecapinya. Biar adem kali ya maksudnya. Pas dengar, tersentuhlah hati Apollo. Dia takjub sama melodi yang dihasilin sama alat musik itu. Akhirnya mereka barter. Kalau Hermes kasih kecapinya buat Apollo, Apollo bakal ngelupain kalau Hermes yang nyolong sapi dia. Jadi impas deh. Nah, kecapi ini bakalan jadi simbol atributnya Apollo. Mereka jadi sohib, bro banget. Apollo kasih tongkat Caduceus ke Hermes. Sama, tongkat ini juga bakalan jadi simbol atributnya Hermes. Apollo juga berkatin dia supaya dia bisa selevel sama dewa-dewa Olympus. Zeus kasih dia sandal bersayap dan jadiin dia dewa pengantar pesan. Dia jadi salah satu dari ke-12 Olympians deh. Tongkat yang dikasih Apollo, Caduceus, dipakai buat nuntun arwah orang meninggal ke alam baka. Kekasih dan keturunan. Pas bentuknya udah gede, nggak bocil lagi, Hermes nurunin sifat bapaknya, si Zeus. Bisa tebak nggak sifat apa? Dia juga punya banyak kekasih, dari dewi, nymphs, sampai manusia. Dia punya affair sama Dewi Olympus. Tebak lagi, siapa? Aphrodite lah, siapa lagi? Selain Aphrodite, ada juga Vito, Dewi Perayu. Hecate, Dewi Sihir dan Mantra. Bahkan ada beberapa versi yang nyebutin kalau Persephone adalah kekasih Hermes. Udah deh sini Hades-nya kasih aku aja, sial, jadi sad boy. Nah, keturunan Hermes sebenarnya tuh banyak juga, tapi kurang terkenal. Kalah sama keturunan dewa-dewa lainnya, kayak Perseus, Hercules, dan lain-lain. Anaknya yang paling terkenal itu si Pan, dewa alam liar. Pan itu adalah anak hasil dari Hermes dan Dryope, peri kayu. Anak Hermes lainnya ada Tyche, dewi keberuntungan dan kemakmuran. Kabarnya dia adalah anak Hermes bareng Aphrodite. Selain Tyche, anak mereka berdua juga ada yang namanya Hermaphrodite, gabungan dari nama mereka berdua, Hermes dan Aphrodite. Hermaphrodite diceritain ganteng banget dan dia ditaksir sama nymph yang namanya Salmacis. Sang nymph, sang peri, naksir berat sama cowok ganteng ini, tapi ditolak terus. Akhirnya dia berdoa ke para dewa dan di-fuse lah mereka, disatuin, di-merge, dan terciptalah suatu makhluk Hermaphrodite, makhluk yang berjenis kelamin ganda. Ia jantan, ia betina, cowok iya, cewek juga iya. Itulah asal mula kata Hermaphrodite. Anak yang lainnya itu namanya Angelia, personifikasi pesan, kabar, dan proklamasi. Mungkin ada yang namanya Angel yang nonton ini. Hai Angel. Pemujaan Hermes. Karena dia lahir di Gunung Kyllene, maka disanalah tempat pemujaan tertuanya. Kuil pertama yang didedikasiin buat Hermes dibangun sama Raja Arcadia yang namanya Lycaon. Raja ini diubah jadi serigala sama Zeus. Dari daerah ini pemujaannya nyebar ke seluruh Yunani kuno. Yang paling banyak itu di Athens. Kuil dan patungnya itu ada di mana-mana. Kebanyakan patung Hermes itu adalah sosok laki-laki ABG, pakai topi yang ada sayapnya, sendal yang ada sayapnya, tongkat yang ada sayapnya. Kayaknya dia obsesi sama sayap deh. Caduceus-nya ini dilingkarin sama dua ular yang jadi simbolnya. Oke, jadi hampir tiap dewa tuh ada hari perayaannya sendiri-sendiri yang dijadiin festival. Begitupun dengan Hermes. Nama festivalnya adalah Hermaea. Festival ini ngerayain gimnastik juga sebagai inisiasi cowok ABG yang mau beranjak dewasa. Jadi hampir nggak ada orang dewasa yang hadir di festival itu. Selain para ABG, pengikut Hermes juga ada petani dan gembala. Karena dia kan dewa gembala juga ya. Habis nyolong ternak Apollo, dapat gelar dewa gembala. Kok kayak di sini? Habis lupa dasar negara, jadi duta.
Anyway, jadi para gembala doa ke Hermes supaya jagain ternak mereka biar tetap sehat dan terhindar dari maling. Ironis ya, soalnya maling juga doa ke Hermes buat kasih perlindungan pas mau nyolong. Mana sih? Tapi penggambaran Hermes tuh berubah seiring waktu. Kayak Dionysus yang tadinya pria muda jadi brewokan. Sama nih, Hermes juga. Makin lama penggambarannya itu jadi dewasa dan brewokan. Dia jadi digambarin sebagai pengelana. Di Roma dia dikenal sebagai Mercurius. Sama, dia juga dipuja sama para pedagang. Kenapa Hermes tuh begitu dipuja dan disukain sama manusia? Padahal kan dia itu perannya kayak abu-abu gitu ya. Ada satu cerita di mana Zeus ngirim Hermes buat kasih pengetahuan ke umat manusia dan kasih tahu mereka nilai-nilai keadilan. Dia juga yang menjembatani manusia supaya punya hubungan yang baik sama dewa-dewa. Dia kan saking pintarnya jadi licik. Nah, dia tuh sering licikin dewa cuma buat iseng. Kayak si Eros yang suka nembakin panah cuma karena iseng doang. Tapi kalau nggak ke dewa, kelicikan Hermes ini dipakai buat bantuin manusia. Selain jadi pembawa pesan para dewa, pengojek manusia, dia juga pembawa jiwa orang mati ke kerajaan Hades. Diduga dia dapat peran ini pas nganter Persephone ke alam baka. Setelah itu keterusan deh. Selain Hades, Persephone, Hecate, cuma Hermes Olympians yang boleh keluar dari underworld tanpa konsekuensi. Bahkan dia bolak-balik seenaknya. Hermes juga yang nganterin Eurydice yang udah meninggal buat balik bumi sementara, terus balik lagi ke Underworld. Aku pernah ceritain ini di video yang kisah cinta Orpheus dan Eurydice. Hermes terkenal humoris nih, tapi jangan sekali-kali coba bikin dia marah. Pas Zeus sama Hera merit, Hermes yang diutus buat bagi-bagi undangan. Ada satu peri yang males namanya Kilo. Dia udah dikasih undangan sama Hermes, tapi nggak mau datang ke pesta karena mager. Zeus marah sama Hermes karena dia gagal jalanin tugasnya. Kan dia dipesenin buat sampein undangan ke semua pihak yang udah diundang Zeus. Dia kesel dong sama peri itu dan dia ngubah peri itu jadi kura-kura. Kura-kura bukan males sih, tapi gerakannya lambat. Hermes juga bimbing Perseus di misinya buat bunuh Medusa. Di beberapa versi, Hermes yang bantu ngomong ke Calypso buat ngelepasin Odysseus. Jadi Odysseus kan sempat ditahan nih, gak boleh pulang sama penyihir Calypso karena bucin, tapi akhirnya dilepasin karena dibantu ngomong sama Hermes. Dia juga bunuh Argos yang diutus Hera buat jagain salah satu selingkuhan Zeus yang namanya Io. Argos ini makhluk yang badannya dipenuhi sama mata. Hermes diutus Zeus buat nyelamatin pacarnya yang diubah jadi sapi sama Hera dan dijagain sama Argos. Jadi Hermes nih nyamar dan mainin lagu yang bikin Argos tidur. Semua matanya tuh merem. Habis itu, setelah semua matanya merem, dia bunuh makhluk itu dan selamatin Io. Dia juga nih, Hermes juga yang bantuin Zeus di peperangan antara dewa dan para Titans. Kalau misalnya bukan karena dia, Zeus nggak bakal menang sih ngelawan Typhon. Typhon diceritain sempat ngambil otot Zeus. Tapi karena Hermes bisa gerak cepet banget kayak Flash, dia nyuri ototnya Zeus dari Typhon dan balikin lagi kekuatan Zeus. Dia berjasa besar sebenarnya. Nah, dia sama Athena yang gak kabur pas perang lawan Typhon itu. Sisanya semua dewa tuh kabur semuanya. That's why dia sama Athena anak-anak yang jadi favoritnya Zeus. Hermes tuh suka jahil kan sama teman-teman Olympians-nya. Dia tuh suka nantang dewa lain. Dia pernah nyolong korsetnya Aphrodite, anak panahnya Artemis, sampai tridentnya Poseidon. Gila, cuma dia loh yang berani jahilin Poseidon. Tapi meskipun gitu, dia nggak pernah ninggalin kerjaannya. Jadi, kalau dia lagi bosan kerja, dia nggak lupa having fun sambil jahilin temen-temen dewanya. Seru sih. Work hard, play hard. Kayaknya ini salah satu dewa yang punya personality yang nyenengin banget deh. Dia juga selalu siap sedia bantu kawan dewanya kalau lagi susah. Pantes, dia muncul hampir di setiap cerita dewa lain dan terkenal banget. Dan pemujaannya juga luas di seluruh Yunani.
Alright, that's all about Hermes. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin, atau ada versi lain, atau ada yang kurang tepat, mohon dikoreksi atau boleh komen di kolom komen. As always, thank you so much for watching. Hope you guys like it. See you on my next video. Bye. Kenapa Hermes ini jadi salah satu, janin aja dia tuh udah cepet banget gitu Aku nemu dewa favorit aku yang baru nih. Nonton sampai